Rina, seorang guru bantu berusia 24 tahun, baru saja menerima surat penugasan. Sekolah yang akan ditempatinya terletak di sebuah desa terpencil yang jarang dijamah kendaraan. Ia menempuh perjalanan jauh melewati jalan berbatu, hutan bambu, dan sawah luas. Saat tiba di rumah kepala dusun tempatnya menumpang, para penduduk menyambut ramah. Tapi ada sesuatu yang aneh dalam cara mereka menatapnya. Seorang ibu tua berpesan lirih, "Kalau sudah jam 3 sore, jangan di sekolah lagi, Nduk. Dingin di sana bukan dingin biasa." Rina hanya tersenyum sopan, mengira itu hanyalah mitos atau bentuk kekhawatiran warga desa terhadap orang baru. Bangunan sekolah berdiri di tengah ladang yang sepi, dikelilingi pepohonan bambu yang saling bergesekan tiap kali angin lewat. Cat dindingnya mengelupas, papan tulisnya berdebu, dan sebagian atap sudah berlubang. Hanya 2 ruang kelas yang digunakan. Ruangan ketiga dikunci rapat. Saat Rina bertanya kepada kepala sekolah mengapa kelas itu tidak dipakai, lelaki tua itu menjawab singkat tanpa menatap. Kelas itu sudah tidak ada muridnya. Namun malam itu, ketika Rina melintas di depan sekolah dalam perjalanan pulang, ia mendengar sayup-sayup suara anak-anak membaca doa dari arah kelas yang terkunci itu. Hari berikutnya mulai mengajar. Muridnya sedikit, tapi antusias. Saat pelajaran berlangsung, ia menyadari ada satu anak duduk di pojok belakang. Anak itu berambut panjang, mengenakan seragam usang, dan terus menunduk menulis di buku yang warnanya sudah kecoklatan. Ketika Rina mendekat dan bertanya namanya, anak itu menjawab lirih, "Saya murid Bu Guru yang dulu." Rina tertegun. Namun belum sempat bertanya lagi, lonceng istirahat berbunyi dan anak itu lenyap di antara teman-temannya. Saat absen sore, jumlah murid kembali seperti semula. Tidak ada tambahan nama. Sore itu, saat memeriksa buku absensi, Rina mendapati sesuatu yang membuatnya bingung. Di bagian bawah halaman tertulis dengan pensil samar, "Siti, kelas 4A, hadir." Namun, sekolah itu hanya memiliki 3 kelas kecil tanpa pembagian seperti itu. Saat Rina mencoba menghapus tulisan itu, abunya menempel di jarinya dan meninggalkan bau tanah basah. Keesokan harinya, tulisan itu muncul lagi dengan tambahan 1 kata di sampingnya, "Belum pulang." Hari Senin, Rina memimpin upacara pagi. Barisan murid berjejer rapi di halaman. Saat lagu kebangsaan dinyanyikan, Rina merasa jumlah murid jauh lebih banyak dari biasanya. Ia menghitung cepat, 27. Padahal hanya ada 19 murid di daftar resmi. Ketika ia menatap barisan paling belakang, beberapa anak tampak pucat keabu-abuan. Rambut mereka menutupi sebagian wajah dan mata mereka gelap tanpa pantulan cahaya. Begitu upacara selesai, barisan itu lenyap seperti tertiup angin. Suatu siang, Rina nekat membuka ruang kelas yang selalu dikunci. Gagang pintunya dingin, berembun. Begitu pintu terbuka, hawa lembab memenuhi paru-parunya. Di dalam ruangan itu, meja-meja tersusun rapi. Papan tulis penuh tulisan pelajaran lama bertanggal lebih dari 10 tahun lalu. Di atas meja guru, tergantung foto seorang perempuan muda dengan wajah yang sangat mirip dengan dirinya, mengenakan seragam yang sama. Di bawah foto itu tertulis, "Untuk Ibu Rina, terima kasih sudah mengajar kami."
Rina terpaku. Ia tidak pernah merasa difoto, apalagi 10 tahun silam. Dengan gemetar, Rina menemui kepala sekolah. Lelaki tua itu menatapnya lama lalu menghela nafas berat. Bu Rina yang dulu meninggal 15 tahun lalu. Ia jatuh ke jurang saat perjalanan menuju sekolah ini. Setelah itu, setiap guru yang datang ke sini selalu membawa nama yang sama, Rina. Kami tidak tahu kenapa. Rina merasa darahnya berhenti mengalir. Namanya sama persis. Ia bahkan tidak pernah memberitahu nama lengkapnya kepada siapapun sebelum datang ke sekolah itu. Keesokan harinya, Rina datang lebih pagi. Ruang kelas sudah penuh murid. Mereka semua tersenyum tenang duduk dengan rapi menunggu pelajaran dimulai. "Bu Guru, tolong ajarkan kami doa penutup," kata salah satu dari mereka. Rina menelan ludah. Ia membuka buku catatan dan tanpa sadar mulai melafalkan doa penutup pelajaran. Suaranya gemetar. Ketika doa selesai, murid-murid itu menunduk bersamaan lalu perlahan memudar seperti kabut tersapu angin meninggalkan aroma kapur dan tanah basah. Pagi berikutnya, warga desa menemukan sekolah terbuka. Meja-meja tersusun rapi, papan tulis bersih. Di atas meja guru terdapat buku catatan terbuka dengan tulisan terakhir. "Pelajaran selesai. Terima kasih anak-anak." Tidak ada tanda-tanda keberadaan Rina. Hanya satu hal aneh. Di kaca jendela tampak bekas tangan-tangan kecil menempel dari dalam. Beberapa minggu kemudian, seorang guru baru dikirim untuk menggantikan. Saat ia memeriksa daftar kepegawaian, nama terakhir di kolom guru bantu membuatnya terdiam lama. Rina Adi Pratama, status aktif. Namun, kepala sekolah hanya bisa menatap kosong dan berbisik lirih. Tidak ada guru bernama itu yang masih hidup. Malamnya, dari arah kelas yang lama terkunci, terdengar suara lembut seorang perempuan mengajar anak-anak membaca dengan nada pelan dan sabar. "Anak-anak, halaman 20, kita ulang lagi pelajaran hari ini."